kita mengenal istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menghitung nilai min, modus, dan median dari data berkelompok dari tabel distribusi frekuensi yang telah kita bahas tadi ya. Saya salin tabel distribusi frekuensinya ke sini. Terus di sini ada nilai frekuensi atau F, nilai tengah atau XI, dan ada tambahan yaitu XI dikali FI. XI dikali FI ini kenapa ditulis di sini? Karena supaya memudahkan kita dalam mencari nilai min. Nah, nilainya tadi udah tahu ya, ada 7 kelas dari 31 sampai dengan nilai paling besar 100, dan frekuensi masing-masing untuk kelas 1 2, kelas 2 3, kelas 3 5, kelas 4 14, kelas 5 24, kelas 6 20, dan kelas 7 ada 12. Artinya di sini kalau kita membaca frekuensi artinya kelas 1 yang mempunyai nilai 31 sampai dengan 40 itu ada dua orang. Misal untuk kelas 7 dari yang mempunyai nilai 91 sampai dengan 100 itu ada berjumlah 12 orang. Terus kita totalkan frekuensinya sigma atau jumlah yaitu 2 tambah 3 tambah 5 tambah 14 tambah 24 tambah 20 tambah 12, totalnya adalah 80. Terus di sini kita mempunyai nilai tengah. Tadi kita udah hitung ya, nilai tengah itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 untuk kelas 1 35,5, kelas 2 45,5, kelas 3 55,5, kelas 4 65,5, kelas 5 75,5, kelas 6 85,5, dan kelas 7 95,5. Terus ada tambahan nilai XI dikali FI. Nilai X itu berarti nilai tengah dikali frekuensi. Untuk kelas 1, nilai tengahnya 35,5, frekuensinya 2, berarti 35,5 dikali 2 itu adalah 71. Selanjutnya kelas 2, 45,5 dikali 3 adalah 136,5, kelas 3, 55,5 dikali 5, 277,5, kelas 4, 65,5 dikali 14 adalah 917, kelas 5 75,5 dikali 24 hasilnya 1812, kelas 6 65,5 dikali 20 1710, dan kelas 7 95,5 dikali 12 adalah 1146. Nah, total jumlah atau sigma dari XI dikali FI-nya adalah 71 ditambah 136,5 tambah 277,5 tambah 917 tambah 1812 tambah 1710 tambah 1146 adalah 6070. Nah, setelah kita mempunyai berapa total F dan total XI dikali FI, maka kita bisa langsung mencari nilai rata-rata atau min. Rata-rata X bar atau min itu adalah tadi rumusnya sigma XI dikali FI dibagi sigma F. Dari tabel ini kita udah punya bahwa sigma XI dikali FI-nya adalah 6070. Berarti 6070 dibagi sigma F-nya 80 dibagi 80. Jika kita hitung 6070 dibagi 80 hasilnya 75,875. Artinya rata-ratanya atau min-nya adalah 75,875. Nah, selanjutnya bagaimana untuk mencari nilai modus? Nilai modus itu tadi rumusnya adalah tepi bawah kelas modus ditambah D1 bagi D1 tambah D2 dikali P. Nah, langkah pertama untuk mengetahui bagaimana nilai modus adalah kita udah tahu ya bahwa nilai modus itu adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling banyak. Nah, kita cari nilai frekuensi di sini yang paling banyak. Nilai frekuensinya yang paling besar itu adalah 24. Di sini kan, ya. Berarti modus ini akan terjadi di 71 sampai dengan 80. Berarti antara nilai 71 sampai 80. Artinya frekuensi modusnya kita tahu 24 karena nilai terbanyaknya atau frekuensi terbesarnya adalah 24. Nah, setelah kita menentukan di mana letak modus, berarti letak modusnya ada di kelas 1, 2, 3, 4, berarti kelas 5. Letak modusnya ada di kelas 5, berarti kita tentukan
Kan rumusnya itu TB, tepi bawah kelas modus. Berarti TB atau tepi bawah kelas modus ini karena modusnya terletak di sini, berarti tepi bawahnya 71,5. Berarti tepi bawah itu kan tadi rumusnya batas bawah dikurangi 0,5, berarti tepi bawahnya adalah 70,5. Oke, kita udah punya bahwa tepi bawahnya adalah 70,5. Kita masukkan 70,5 ditambah D1. D1 itu adalah selisih frekuensi modus dengan data sebelum modus. Nah, di sini 24, terusan data sebelumnya adalah 14. Selisihnya berarti 24 dikurangi 14. 24 dikurangi 14 itu adalah 10 ya. Berarti D1-nya 10. Terus di sini dibagi D1-nya tadi udah dapat, kita 10 juga, 10 ditambah D2. D2 itu adalah selisih frekuensi data modus atau kelas modus dengan kelas setelah modus, berarti kelas setelah modusnya ini 20. Nah, berarti 24 dikurangi 20 hasilnya 4, berarti D2-nya adalah 4. Tah gitu. P-nya itu adalah panjang kelas interval. Kita tahu bahwa panjang kelas intervalnya tadi adalah 10. Berarti 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 71 sampai 80 itu ada 10. 10 data berarti panjang intervalnya 10. Begitu. Setelah kita mempunyai ini, kita hitung aja. 70,5 ditambah 10 dibagi 14, 10 tambah 4, 14, dikali 10. Berarti kita punya 70,5 ditambah, oke. Nah, ini ngitungnya bisa 10 bagi 14 dikali 10, atau bisa juga 10 dikali 10 bagi 14. Kita hitung aja dulu 10 bagi 10, 10 dikali 10, 10 kali 10 itu 100. Dibagi 14 sama dengan 70,5 ditambah 100 bagi 14 itu kalau misalkan kalian hitung hasilnya 7,14 sekian-sekian, tapi saya itukan aja menjadi 7,14. Berarti 70,5 ditambah 7,14 hasilnya adalah 77,64. Berarti modusnya adalah 77,64. 77,64 itu berada di ini ya, di antara 71 sampai 80. Berarti ini modusnya. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan median dari data berkelompok dari tabel distribusi frekuensi? Langkah pertama adalah untuk median mencari N/2-nya dulu. N/2 itu adalah N-nya itu sebenarnya sigma F dibagi 2. Sigma F-nya di sini adalah 80, berarti total frekuensinya di sini adalah 80 dibagi 2. 80 bagi 2 40. Artinya si mediannya itu terletak di data ke-40. Bagaimana untuk mencari data ke-40? Kita hitung dari atas. Di sini frekuensinya 2 tambah 3 itu 5. 5 tambah 5 10. 10 tambah 14 24. 24 tambah 24 itu 48. Di sini 48, artinya data ke-40 itu terletak di sini. Kenapa? Karena di sini itu data 1 sampai dengan data kedua. Di sini itu data, kan di sini 2 tambah 3 itu 5 ya. Berarti di sini data 1 sampai dengan data 2. Di sini itu data ketiga sampai dengan data kelima. Di sini 2 tambah 3 5, 10, berarti di sini data ke-6 sampai dengan data ke-10. Di sini data ke-11 sampai dengan data ke-10 tambah 4 24. Oke. Berarti di sini data ke-25 sampai ke data 48.
Jadi untuk kelas pertama data ke-1 sampai data ke-2, data ke-3, ke-5, 6, 10, 11, 24. Berarti untuk mencari data ke-40 itu terletak di sini, kelas ini, karena di sini itu datanya dari data ke-25 sampai ke data 48. Artinya data 40 itu ada di sini ya. Artinya kelasnya di sini, kelas median tuh tadi kebetulan ini sama dengan kelas modus ya. Ada di sini. Terus artinya kita bisa menentukan tepi bawahnya. Tepi bawahnya sama, berarti tadi kayak modus 71, artinya 71 kurangi 0,5, 70,5 ditambah N per 2-nya tadi 40 dikurangi frekuensi kumulatif. Bagaimana menentukan frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif itu data sebelumnya frekuensinya dijumlahkan. Semuanya kan ini ya, si mediannya diletak di kelas ini. Berarti frekuensi kumulatifnya yang sebelum-sebelumnya dijumlahkan frekuensinya. Berarti 2 tambah 3 tambah 5 itu 10, 10 tambah 14 artinya 24. Berarti frekuensi kumulatifnya 24 dibagi frekuensi si mediannya. Ini frekuensi si mediannya tadi ada 24 karena terletak di kelas sana, 24 dikali panjang interval kelasnya tadi 10. Udah. Kita selesaikan, berarti 70,5 ditambah 24. 20 dikurangi 24 itu 16 dibagi 24 dikali 10. Kita sederhanakan lagi, berarti 70,5 ditambah 16 dikali 10, 160 dibagi 24. Kita punya 70,5 ditambah 160 dibagi 24 itu kalau misalkan kalian hitung akan mendapatkan 6,67. Berarti kita punya hasil akhir 70,7 ditambah 6,67 hasilnya 77,17. Jadi kita mempunyai nilai mediannya adalah 77,17. Begitu. Terima kasih.